Bab 2723, Bicara Omong Kosong. Mendengar kata-kata Jerry Yang, semua orang tercengang. Lagi pula, Steloma tampak seperti ingin mencari teman dan tidak ada niat lain. Bahkan Steloma sedikit tercengang. Dia tidak menyangka Jerry yang bersikap begitu lugas. Tetapi, Steloma tidak mengungkapkan tujuan sebenarnya, tetapi tersenyum dan berkata, "Maksudku, tidak bisakah kakak senior yang melihatnya? Tentu saja, aku ingin berteman dengan seorang pemuda yang muda dan menjanjikan seperti kakak senior Yang." Mendengar ini, Stanley Wulen buru-buru berbisik di telinga Jerry Yang dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, "Tuan Yang, kamu tidak boleh tertipu oleh rubah tua ini. Kamu tidak bisa berteman dengan orang seperti ini." Bagaimanapun, Stanley Wulen adalah orang yang telah memegang jabatan tinggi di dunia seni bela diri kuno untuk waktu yang lama. Meskipun dia berasal dari kota Bahur, dia sangat jelas tentang apa yang terjadi di 3 kota besar lainnya. Stanley Wulen juga sangat jelas tentang karakter dan kepribadian Steloma. Dia khawatir Jerry yang benar-benar akan berteman dengan Steloma. Bagaimanapun, sikap Steloma saat itu tampak sangat tulus. Kalau saja dia tidak begitu mengenal Steloma, dia pasti akan percaya bahwa Steloma datang hanya untuk berteman dengan Jerry Yang. Jerry Yang sudah bisa sampai pada titik ini hari ini, jadi kemampuannya menilai orang lain secara alami tidaklah lemah. Bagaimana dia bisa dengan mudah mempercayai Steloma? Lagi pula, Jerry Yang tidak kekurangan teman dan tidak tertarik mencari teman sama sekali. Sekarang, dia hanya ingin meningkatkan kultivasinya secepat mungkin. Lagi pula, penghalang alam atas seni bela diri kuno dapat ditembus kapan saja. Dia hanya ingin melindungi orang-orang di sekitarnya dan menghalangi orang-orang kuat dari alam atas seni bela diri kuno. Di mata Jerry Yang, hanya mereka yang benar-benar ingin bekerja sama untuk menghentikan orang-orang kuat dari alam atas seni bela diri kuno yang dapat dianggap sebagai mitra, dan tidak ada dari mereka yang dapat dianggap sebagai teman. Dan Steloma di depannya, yang datang bersama banyak pemimpin klan kota Busan, jelas tidak ada di sini untuk bergabung dengannya guna menghentikan seni bela diri kuno naik ke alam atas. Jadi bagaimana Jerry yang mau berteman dengannya? Jerry yang langsung menatap Steloma dan berkata dengan tenang, "Tidak perlu berteman. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Jika tidak, pergi saja." Steloma mengerutkan kening. Di dunia seni bela diri kuno, satu-satunya orang yang berani tidak menghormatinya seperti ini adalah Jerry Yang. Sikap Jerry yang membuat Steloma merasa sangat tidak senang, tetapi Steloma tidak meledak, dia hanya menunjukkan senyum jahatnya. Jelas, seperti dugaan Jerry Yang, Steloma datang ke kota Busan bukan untuk mencari keadilan bagi Sekte Api, juga bukan sekadar berteman dengan Jerry Yang, melainkan untuk tujuan lain. Setelah Jerry Yang berulang kali memerintahkannya untuk pergi, Steloma berhenti berpura-pura dan berkata langsung, "Melihat bahwa kakak senior yang juga orang yang lugas, maka aku tidak akan bertele-tele denganmu. Kali ini aku datang ke sini hanya untuk mengambil sesuatu yang awalnya milik kita." Mendengar ini, Jerry Yang langsung menyipitkan matanya, merasa sangat tidak senang. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Steloma dan pemimpin sekte lain yang hadir, dan dia belum pernah mengambil apapun dari mereka. Dan Steloma ini, sekarang mengatakan bahwa dia ingin mengambil apa yang menjadi milik mereka, jelas ingin mendapatkan harta Jerry Yang atau Stanley Wulen. Jerry Yang berkata dengan tidak senang, "Master Sekte Ma pasti telah melakukan kesalahan, kan? Semua barang yang kita miliki di sini adalah milik kita. Kita tidak pernah mengambil apapun dari orang lain, apalagi milikmu." Mendengar kata-kata Jerry Yang, wajah Steloma tiba-tiba menjadi gelap. Dia mencibir, "Haha. Kamu tidak pernah mengambil barang-barang Karni. Kakak senior yang benar-benar pandai bercanda. Barang sebesar ini ditaruh di sini, dan kamu masih bilang tidak mengambilnya. Kurasa kakak senior yang berbohong dengan mata terbuka." Bab 2724, Menyerah saja. Saat Steloma berbicara, dia menunjuk ke Sekte Api di belakang Jerry Yang. Wajah Jerry Yang tiba-tiba menjadi gelap. Sekte Api ini dibawa kepadanya oleh Hu Gi Wang sendiri.
Meskipun harta karun di dalamnya telah dipindahkan ke rumah tuan kota di sebelahnya, Jerry yang tidak akan pernah membiarkan orang lain mengambil sekte api dengan mudah. Hugi Wang sendiri mencari kematian, dan sekte api berakhir di sini, yang dapat dianggap sebagai hukuman bagi sekte api. Jika dibawa pergi seperti ini, kekuatan pencegah Jerry Yang dan rumah tuan kota-kota Bahur pasti akan sangat terpengaruh. Meninggalkan sekte api di sini mewakili keagungan Jerry Yang dan rumah tuan kota. Pada saat ini, Steloma sedang menunjuk ke arah sekte api, jelas-jelas ingin membawa pergi sekte api, yang tidak akan pernah diizinkan oleh Jerry Yang. Jerry Yang segera berkata dengan suara dingin, "Sudah kubilang sebelumnya, nasib sekte api adalah kesalahan Hugi Wang sendiri. Hugi Wang sendiri yang menyebabkan ini. Tidak pantas bagi Master Sekte Ma untuk membawa sekte api pergi sekarang." Meskipun Jerry Yang mungkin tidak sebanding dengan begitu banyak pemimpin sekte dalam pertarungan, dalam hal momentum, Jerry Yang sama sekali tidak lemah, dan sikapnya sangat tegas. Menghadapi begitu banyak pria kuat, tidak ada rasa takut di wajahnya. Ekspresi wajah Steloma menjadi semakin dingin. Jerry Yang tidak menganggapnya serius sarna sekali. Tetapi, Steloma tertawa setelah mendengar ini dan melanjutkan, "Kamu mungkin salah paham. Karena sekte api datang atas kemauannya sendiri, aku pasti tidak akan mengambilnya kembali. Lagi pula, itu hanya sekte tak berguna yang seluruh klannya telah musnah. Tak ada gunanya bagiku untuk mengambilnya kembali. Hanya saja Hugi Wang meminjam beberapa harta karun dari kami, sekarang dia sudah meninggal, kami harus mengambil kembali harta karun itu. Adapun harta karun sekte api lainnya, tentu saja itu milikmu." Jerry Yang akhirnya mengerti bahwa Steloma tidak berusaha mendapatkan sekte api, tetapi barang yang membuat Steloma datang untuk memintanya secara langsung pasti sangat berharga. Pikiran Jerry Yang bergerak cepat, dan setiap harta sekte api melintas di benaknya. Tak lama kemudian, Jerry Yang sudah bisa menebak apa yang diinginkan Steloma, tetapi benda itu juga merupakan harta karun yang berharga bagi Jerry Yang, jadi wajar saja Jerry Yang tidak bisa memberikannya kepada Steloma. Sekalipun benda itu milik Steloma, Steloma meminjamkannya pada Hugi Wang untuk digunakan melawan rumah tuan kota. Sudah cukup baik bahwa Jerry Yang tidak menimbulkan masalah bagi Steloma, jadi bagaimana mungkin dia bisa memberikan benda itu kepadanya. Terlebih lagi, kemungkinan besar benda itu bukan milik Steloma. Sebaliknya, Steloma ingin mengambil kesempatan untuk merebutnya kembali ketika dia melihat sekte api dihancurkan. Tidak peduli apapun alasannya, semakin mustahil bagi Jerry Yang untuk memberikan benda itu kepada Steloma. Seketika, Jerry Yang tampak bingung, sekte api hanya memiliki beberapa batu spiritual dan ramuan yang rusak, semuanya telah dikonsumsi oleh kultivasi kami. Sekarang tidak ada harta yang tersisa. Steloma tentu saja tahu kalau benda itu masih ada di sana, dia langsung berkata dengan tidak senang, "Jerry Yang, jangan berpura-pura di hadapanku, kamu tahu apa yang aku inginkan, cepat berikan padaku, aku rasa kamu juga berbakat, aku tidak ingin mempermalukanmu. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi milikku, dan mulai sekarang kita akan menjaga jarak satu sama lain." Kemudian, mata Steloma berubah dingin dan dia mengancam secara langsung, "Kalau tidak, aku tidak dapat menjamin bahwa akan ada tempat untukmu di dunia Sen bela diri kuno ini di masa depan. Sekalipun aku, Steloma, tidak merepotkanmu, aku tidak tahu apakah para pemimpin sekte di belakangku ini akan merepotkanmu." Karena Steloma tidak lagi berpura-pura, aura Jerry Yang langsung naik, dan dia berkata dengan suara dingin, "Tidak mungkin aku bisa menyerahkan benda itu, lebih baik kamu menyerah saja." Bersambung.